asal instansi SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan untuk bidang studi IPA kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya siap melaksanakan uji kinerja PPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tolong untuk ketua kelasnya maju ke depan. Kita doa dulu. Silakan. Istiadan. Kalian jadwal pelajaran IPA betul? Oke, silahkan sambil disiapkan bukunya, buku paket ataupun buku tulis. Budita mau mengabsen pada siang hari ini. Siapakah yang tidak masuk atau masuk semua? Ada yang belum? Siapa? Gibran. Kenapa Gibran? Makan. Memakan padi. Nah, huruf pipit dengan padi ini nanti akan ada hubungannya. Ya, hubungannya apa? Yang nanti akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum hari ini pola interaksi antar makhluk hidup. Coba kita lanjutkan. Kita nanti akan mempelajari pola interaksi makhluk hidup itu nanti kita akan mengetahui hubungan antara dua makhluk hidup. Apakah nanti saling menguntungkan, saling merugikan, atau saling memakan, atau biasa saja tidak saling mempengaruhi? Nanti akan kita pelajari di sini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti
setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bukunya tulis di kelompok 5 ya, dan kelompok 6 minta tolong. Kami minta tolong. Baik. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara anemon laut dengan ikan badut. Dalam interaksi ini, ikan badut mendapatkan perlindungan dengan bersembunyi di balik anemon laut, sedangkan anemon laut mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa makanan ikan badut. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga, kemudian ada burung pemakan kutu dengan kerbau. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, namun yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Misalnya, simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara anemon laut dengan ikan badut. Dalam interaksi ini, ikan badut mendapatkan perlindungan dengan bersembunyi di balik anemon laut, sedangkan anemon laut mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa makanan ikan badut. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga, kemudian ada burung pemakan kutu dengan kerbau. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, namun yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Misalnya, interaksi antara anggrek dengan pohon inangnya, kita misalkan saja dengan mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari adanya anggrek. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah ikan remora dengan ikan hiu, kemudian ada katak dengan pepohonan. Predasi adalah jenis interaksi antar organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain. Misalkan ikan hiu memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, ayam memangsa cacing. Muncul pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom bab apa itu yang kedua, pengajuan apa, perumusan masalah. Silakan di pengajuan apa itu. Nah, di pengajuan hipotesis kamu akan menjawab sementara dari pertanyaan kamu yang kamu susun tadi, ya, paham? Oke, silakan. Ini sudah berdiskusi dengan kelompok. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok sama teman sekelompok kamu. Tidak. Gimana kelompok 1? Sudah? Oke, perumusan masalahnya apa? Silakan dibaca. Menurutmu mengapa interaksi itu terjadi? Jawabannya karena di situ ekosistem terdapat lebih dari suatu organisme sehingga mau tidak mau akan terjadi interaksi. Oke, baik. Makasih kelompok 1. Sudah selesai merumuskan masalah? Sudah, coba bacakan. Tolong Radipta. Pertanyaannya dulu, mengapa terjadinya interaksi predasi antar kelompok hidup? Oke, predasi ya. Hipotesisnya? Hipotesisnya ya karena makhluk hidup
Oke, jadi terjadi predasi ya. Predasi tadi apa sih? Tentang saling memakan. Baik, terima kasih. Oke, perumusan masalah tolong dibacakan siapa? Oh ya, Tommy, silakan. Apa contoh dari simbiosis Simbiosis parasitisme. Jawaban sementaranya apa? interaksi antara benalu yang hidup dengan diracun. Oke, tumbuhan benalu ya di tanaman. Baik, makasih kelompok 3. Sudah selesai mengajukan hipotesis. Sekarang kita masuk ke bagian pengumpulan data. Ayo, silakan kita buka bersama-sama LKPD-nya. Ada isi seperti ini? Ada? Baik. Pertanyaan ini silakan kamu isi tentang netralitas, apa pengertiannya, apa contohnya. Setelah tadi kamu lihat video kan bisa ya menuliskan kompetisi, netralitas. Oh ini yang kedua harusnya netralitas yang pertama ini ya harusnya predasi ya. Baik, nanti yang pertama kita ganti predasi saja, silahkan dibenarkan. Ini predasi, kompetisi, netralitas, antibiosis dan simbiosis. Dan untuk info tadi di video menyebutkan simbiosis amensalisme ya. Amensalisme ini kok nggak ada? Nanti kita masukkan karena amensalisme ini sama aja dengan antibiosis. Baik, silakan kalian kerjakan di dalam LKPD kalian bersama-sama dengan satu kelompok. Bisa sambil membaca dasar teori. Baik, silakan. Ya, coba dikerjakan. Jadi ketika di ada nomornya banyak. Nomor berapa? Oke. Ngulang dulu. Oke. Nasib ya nasib. Gimana? Ada kesulitan? Coba. Oke, netralisme saling menguntungkan antara satu dengan yang lain ya. Komentarisme apa nanti diisi? Contohnya belum ya? Oke, silakan dilanjutkan. Baik, coba siapa lagi yang mau bertanya? Oke, selesai di pengumpulan data sudah terisi semua. Sekarang kita balik ke LKPD kalian. Silakan kita balik. Di LKPD-nya ada, ada gambar tentang dua coba dilihat dua makhluk hidup yang berbeda-beda ya. Baik, nanti kalian akan isi itu ya. Jadi nanti ada makhluk hidupnya kalian sebutkan tanaman atau hewan apa, kemudian jenis interaksinya apa. Kalau di sini ada 2 ekor harimau, jenis interaksinya kompetisi. Penjelasannya kedua singa atau harimau ya ini tersebut saling bersaing untuk memperebutkan makanan. Mungkin contoh yang lain. Nih, 2 makhluk hidupnya ada bunga atau tumbuhan dengan kupu-kupu. Nah, apa jenis interaksinya? Simbiosis mutualisme. Penjelasannya di sini kedua-duanya saling untung, ya. Si bunga untung karena apa itu? Bunga untung karena dibantu menyembuhkan, sementara kupu-kupu untung karena mendapatkan makanan atau madu. Nah, sekarang kalian silakan gambar itu dideskripsikan seperti ini. Baik, silakan diskusi lagi. Oh ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Lihatlah pertanyaannya. Coba ibu lihat. Oh ya, ya sudah. Tentang apa? Kompetisi ya? Belum begitu paham ya? Kompetisi itu yang saling bersaing gitu. Jadi nanti bisa memperebutkan makanannya sama atau habitatnya sama. Misalnya apa Zak? Kalau singa sama apa Zak? Sama? Beruang. Lebih dekat lagi sama
harimau gitu. Kalau di dekat rumah misalnya, ayam sama apa di kompetisinya? Kambing, makanannya sama yaitu rumput. Kalau ayam sama kambing nanti lebih ke yang netral ya. Kalau yang apa tadi namanya kompetisi itu mungkin ada ayam. Mana? Ini gambar 4 ya. Perhatikan gambar 4 coba teman-teman. Tanaman apa siapa yang tahu? Ini adalah tanaman paku paku tanduk rusa. Ini kan kayak tanduk rusa ya, tanaman paku yang menempel di pohon apa ini? Pohon inang gitu saja ya. Baik, silakan sudah selesai? Sudah? Baik. Sudah selesai memperkirakan jenis kompetisi atau predasi, simbiosis dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah pembuktian. Apa yang akan kalian lakukan di sini? Kalian akan meninjau jawaban dari kalian pertanyaan di awal tadi. Jawabannya sudah benar atau salah. Kemudian selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi kelompok kalian ya. Jadi silakan yang sudah siap maju ke depan. Silakan dari siap semua. Siapa yang ngomong? Hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Di gambar ada beruang dan juga salmon. Nah, seperti yang bisa dilihat, beruang sedang memakan salmon. Dengan bukti ini bisa dikatakan bahwa ini adalah interaksi antar kelompok yaitu predasi. Penjelasannya? Beruang makan ikan. Fotonya dong, Lek. Boleh. Apa contoh predasi yang lain? Predasi yang lain adalah misal di padang Afrika ada singa yang sedang memakan rusa. Baik. Selain itu juga ada predasi di laut yaitu ikan hiu memakan ikan yang lebih kecil. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Baik. Jadi tadi ada gambar ikan salmon yang dimakan oleh beruang. Interaksi apa tadi? Interaksinya apa tadi? Predasi, yaitu saling makan dan dimakan. Baik, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Baca. Tali putih dengan tanaman jenis interaksi simbiosis parasitisme kejahatan. Tali putih menentukan tanaman inangnya. Tanamannya rugi karena merupakan Baik. Dari gambar itu ada tali putih dengan inangnya. Silakan ada tadi simbiosis parasitisme. Dia adalah tali putri dengan tanaman inang merugikan ya. Contoh yang lain tadi sudah dijelaskan sama Eka, ada cacing pita yang di tubuh manusia itu merugikan, bisa jadi penyakit. Cacing pita asal dari mana? Cacing pita itu adalah dari makanan, misalnya sapi yang berpenyakit. Dari sapi yang berpenyakit itu bisa membuat kita sakit. Hasil presentasi kelompok kami ini adalah kerbau dan burung jalak. Interaksi yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Karena burung jalak mencari makanan yang hinggap di tubuh kerbau berupa kutu. Kerbau juga terbantu karena tubuhnya menjadi lebih bersih. Oke, jadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Baik. Ulangin. Mengapa sih kerbau untung? Kenapa kerbaunya untung? Tadi silakan. Karena kerbau terbantu karena tubuhnya menjadi lebih bersih. Ya, Tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Oke, paham? Paham. Sekalian kenapa burung jalaknya untung? Karena mendapatkan makanan dari kutu si kerbau. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Dengan diskusi kelompok kami. Nama makhluk hidup yang menjadi foto ini adalah tanaman paku tanduk rusa. Jadi interaksinya yaitu simbiosis komensalisme. Penjelasannya, tumbuhan tanduk rusa hanya menempel pada pohon inang tanpa mengambil sari makanan yang dibentuk oleh pohon inang. Apakah tumbuhan paku itu nempel di tumbuhan lain? Tidak khususnya cuma hanya di Silakan.
Tindak khususnya ada di tumbuhan paku tanduk rusa ini saja. Oke. Silakan. Oke, ini hasil dari kelompok kami, yaitu sehingga dengan ini jenis interaksinya ini adalah kompetisi, dan biasanya kedua makhluk jenis tersebut itu memperebutkan suatu wilayah atau suatu makanan. Baik, kompetisi hubungannya. Apa contoh kompetisi di sawah? Contoh kompetisi di sawah, silakan. Itu adalah burung pipit sama Burung pipit dan sama satu sing ngapain? Memperebutkan apa? Makanan. Baik. Sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, ada tahap kesimpulan. Nah, silakan kamu menuliskan kesimpulan yang harus kamu tulis di dalam LKPD kamu. Kita akan menyampaikan penguatan materi pada hari ini ya. Jadi kita sudah belajar tadi tentang 5 hubungan, ada netralitas, ini yang pertama. Kemudian ada predasi, kemudian ada simbiosis. Ada berapa simbiosis tadi? Ada 3. Kemudian ada antibiosis dan kompetisi. Nah, kita lihat di sini untuk netralitas ternyata selain tadi contoh juga ada hubungan kucing dengan burung, kemudian gajah dengan apa di situ kelihatan nggak? Jerapah, sama yang terakhir ini kodok dengan apa ini ya? Ya begitu jelas ya. Itu mungkin di kolam. Itu netralitas, tidak saling mengganggu satu sama lain. Kemudian yang kedua ada hubungan predasi. Di situ terlihat ada yang pertama ikan hiu memakan singa laut. Oh iya, kecil banget singa lautnya. Kemudian ada cinta mengejar rusa. Di sini apa ini? Harimau makan apa ini? Kemudian ada elang dengan kelinci saling memakan. HP kalian lagi, kita akan main kuisis. Silakan. Akan masukkan kode. Mana ini kodenya? Kita tunggu ya. Sudah bisa semua main kuisis kan? Oke. 207-877. Silakan. 207-877. Mengerjakannya nggak usah bareng-bareng, jadi tergantung kamu aja ya. Kita mulai. Udah, silakan. Udah keluar belum? Setelah kamu belajar, silakan siapa mulai tadi? Dia sendiri. Baik, silakan untuk dijawab.
simbiosis nanti kalian jelaskan di mana. Dan pertemuan selanjutnya nanti Bu Rita akan membahas selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nanti tentang jaring-jaring makan. Begitu. Sudah selesai. Dirapikan mejanya, dirapikan bukunya, tidak ada sampah yang ada di situ. Oh iya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD yang dinilai soalnya. Silakan kelompok 4 sama kelompok 2 LKPD-nya dikumpulkan kembali. Itu pada siang hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Istiqdadan. Doaan. Auzibni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung pulang. Oke. Tidak ada sampah ya, tidak ada sampah. Sampahnya di bawah. Jadi,